Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian semua. Motivasi saya mengikuti Diklat Komunikasi Interpersonal angkatan pertama tahun 2016 adalah yang pertama, terus terang saja saya juga bukan pemain pengganti, bukan pemain cadangan, tapi lebih dari itu. Di luar dari 4 yang diusulkan nama oleh balai kami untuk ikut diklat ini, karena 4 orang nama yang tidak bisa ikut juga, akhirnya saya yang diberangkatkan. Jadi motivasi saya adalah pertama untuk tahu dulu apa sih komunikasi interpersonal itu, gitu kan. Yang kedua, bagaimana komunikasi interpersonal itu, teknik-tekniknya dan bagaimana cara menyampaikan komunikasi dengan baik. Yang ketiga, motivasi saya adalah ada pesanan dari kawan saya di balai agar saya bisa menyampaikan yang saya dapatkan di balai diklat ini untuk disampaikan ke mereka. Ada 3 motivasi itu, dan yang terakhir adalah saya ikut diklat ini agar saya bisa mengembangkan pribadi saya gitu. Nah, untuk menjawab motivasi itu, saya melakukan seperti yang Mas Heri bilang tadi. Pertama, saya mengamati apa yang terjadi di dinamika di kelas. Yang kedua, saya catat, saya pelajari, dan yang ketiga akan saya praktekkan. Saya praktekkan secara diam-diam. Karena saya akan bisa mengevaluasi hasilnya seperti apa. Bagaimana lawan bicara saya bisa paham apa yang akan saya sampaikan. Yang kedua, bagaimana caranya agar lawan bicara saya tidak gagal paham, tidak salah paham, dan juga tidak kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tidak jauh berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Motivasi saya datang ke ini. Yang pertama, saya tertarik dengan judul. Kedua, saya ingin lebih mengetahui banyak teknik dan cara bicara atau cara komunikasi yang baik dan benar. Sebab sasaran suruh saya di lapangan itu bermacam-macam ya. Dari semua tingkatan ada. Jadi saya harus bisa menyesuaikan bagaimana cara mempengaruhi, bagaimana cara membujuk, bagaimana cara menyelesaikan konflik di lapangan. Barangkali itu merupakan teknik dan cara komunikasi yang baik dan benar. Ketiganya, saya ingin lebih banyak saudara dengan rekan-rekan yang dari utama yang dari baik Kalimantan, Lampung, dan sebagainya. Dan upaya untuk meraih itu, barangkali saya akan mengadopsi kelebihan-kelebihan dari rekan-rekan saya dan para fasilitator yang mungkin dapat dijadikan bekal untuk saya di lapangan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, motivasi saya dalam mengikuti pelatihan ini, yang pertama adalah karena saya merasa banyak kekurangan. Tugas saya di lapangan adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok. Tugas saya di rumah adalah memberikan wejangan-wejangan pada kelompok. Makanya begitu saya mendengar ada pelatihan ini, saya sangat tertarik sekali. Karena apa? Saya sering di lapangan itu kalau memberikan materi sering blank. Satu. Yang kedua, saya kalau di lapangan memberikan penyuluhan kepada para pejabat grogi. 2. Saya kalau di keluarga kalau memberikan nasihat-nasihat selalu emosi. 3. Mohon maaf. Ini sengaja biar suasana hidup gitu. Untuk itu
saya berpikir kemana saya harus mencari ilmu atau gimana caranya merubah sikap saya, kekurangan saya dalam hal komunikasi itu. Alhamdulillah syukur pada saat ini saya dipanggil oleh PLK untuk mengikuti pelatihan ini. Kedepannya untuk mewujudkan cita-cita saya ingin merubah saya cara menyampaikan atau penyuluhan dengan baik, maka saya kuncinya kata Wijaya Suara itu pertama kita harus sering latihan, dua kita harus sering ngobrol sama pejabat, yang ketiga kita harus banyak pengalaman atau ilmu dan lain-lain. Karena dengan materi itulah yang kita kuasai akan menyampaikan materi atau komunikasi dengan baik. Tanpa menguasai materi, kita akan grogi. Kemudian kita akan mendapat ketenangan dalam menyampaikan materi dengan cara berdoa terlebih dahulu dan yakin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira mungkin saya kalau tidak disuruh berhenti terus ini bicara. Tapi Bu Ida udah begini, alhamdulillah yang saya sampaikan depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya datang ke sini yaitu pertama untuk mengenal lebih dekat rekan-rekan dari beberapa provinsi. Yang kedua yaitu untuk menambah pengetahuan di bidang komunikasi, yang mana dalam pembicaraan saya ini masih banyak kekurangan. Jadi perlu belajar di sini sampai-sampai bertemu dengan teman-teman ya waktu di luar gitu. Ada yang merenung, ada yang banyak lah ya, pokoknya yang ini yang gimana gitu ya, mungkin sampai saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya mengikuti diklat ini pertama silaturahmi, yang kedua ingin mempelajari teknik dan cara berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga komunikasi kita atau pesan kita bisa diterima oleh sasaran. Sasaran kita beraneka ragam ya, baik itu usia maupun pendidikannya. Jadi komunikasi kita bisa diterima, dipahami dan dimengerti oleh sasaran tadi yang beragam usia dan pendidikan. Kemudian cara mewujudkannya itu pertama berlatih dan berlatih setiap ada kesempatan, baik itu secara sendiri-sendiri, misalkan di rumah, di depan cermin, atau dengan keluarga, ataupun dengan rekan-rekan di instansi kita. Kemudian kita juga harus mengaplikasikan apa yang ingin disampaikan itu, materi itu harus kita persiapkan dulu, harus dipersiapkan dengan membuat catatan-catatan. Kita kuasai catatannya,
terus kita aplikasikan dalam pelatihan tadi yang di depan rekan-rekan atau di dalam keluarga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Enggak. Ini yang nyoting belum. Udah pakar komunikasi. Hai. Harusnya bagian ikut aja Pak ya, bagian ngomong. Nggak usah pakai ngomong ya. Kalau nggak ngomong semua hai. Jadi gimana bapak-bapak, ibu-ibu rasanya? Karena saya berdiri di sini punya motivasi. Goyang. Baik, sambil menunggu nanti Pak Kandi akan mencoba menyimpan data yang tadi karena memorinya terus terang kalau video itu lebih besar. Ya. Ini saya direkam kayaknya ya. Bukannya tadi Bu sebelum saya. Gitu. Perbandingan.